Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Danian. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021, Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hebat kelas 11 PSPT? Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini kabar kalian juga tetap semangat secerah mentari pagi hari ini ya. Hari ini kita kembali lagi belajar tata artistik ya. Kalian tidak boleh bosan bertemu dengan Ibu ya. Karena selama kalian menjadi siswa di PSPT itu pasti ketemu terus sama Ibu. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi hari ini? Yang memimpin doa nanti akan mendapatkan hadiah, tapi dari Allah hadiahnya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kang Ridwan, silakan. Ya, Bu. Baik teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita mulai belajar PJJ ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Di dalam hati berdoa dimulai. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk nih ke dalam pembelajaran, Ibu akan share screen dulu tentang peraturannya seperti apa kalau belajar. Padahal ini sudah dijelaskan juga, tapi tidak apa-apa diingatkan lagi ya, karena kalian suka lupa-lupa. Baik, ini tunggu sebentar, share screen-nya. Nah, di sini, di Google Classroom yang akan kita gunakan ya, karena di sini juga Ibu sudah menyimpan link presensi untuk nanti kalian mengisi daftar hadirnya ada di sini, seperti itu ya. Hari ini kita akan belajarnya penataan properti dan melakukan penataan propertinya, itu untuk keterampilannya nanti. Tapi sebelum itu, kita sama-sama dulu nih melihat seperti apa peraturannya. Jadi kalian silahkan di sini dibaca, nanti masuk Google Classroom-nya. Di sini Ibu sudah sediakan link untuk daftar hadir, kemudian nanti di sini ada bahannya juga, ada semua yang akan Ibu terangkan kepada kalian ya. Ini tuh karena takutnya nanti ada rekan kalian yang hari ini juga belum masuk, jam ini belum masuk terkendala, jadi nanti bisa melihat di sini. Ini untuk linknya. Kemudian nanti ini adalah ada LKPD yang harus kalian kerjakan seperti itu ya. Baik, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Ayo. Ingat, Bu. Apa coba? Bu. Silakan. Apa ya? Set properti ya kalau nggak salah, Bu. Oke, set properti. Apa itu set properti? Ingat? Ya, kita melakukan set penataan properti di dalam ruangan, Bu. Baik, nah minggu kemarin kita belajar mengenai set properti, di mana kita menyiapkan dulu tempat untuk nanti akhirnya di pelajaran ini kita akan menata propertinya. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah menyiapkan tempatnya, di setting ingin seperti apa sesuai dengan naskah kita, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menatanya, seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Coba. Yang pertama, kita bisa menguraikan definisi dari properti tapi di acara televisi talk show ya, lebih ke acaranya talk show. Kemudian kalian bisa menganalisis jenis-jenis penataan properti dan nanti kalian akan tahu bagaimana cara langkah-langkah menata properti sehingga pada akhirnya kalian bisa mendesain penataan properti kalian seperti apa. Nah, manfaatnya untuk kehidupan kalian itu apa? Banyak ya, kalian sekarang jadi bisa menata properti di rumah masing-masing. Yang asalnya kamarnya berantakan, sekarang kamarnya harus lebih rapi, seperti itu. Baik, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sedikit tayangan. Barusan kalian sudah melihat kan, ada tayangan acara Ini Talk Show. Ya, di sana ada properti. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyebutkan 2 saja properti yang ada di sana? Ada ini properti kayak meja, kursi. Kemudian Baik. ada yang bawa gitar juga tadi kelihatannya. Ada yang bawa gitar, terus ada, ya silakan Mas Roberto. Saya, Bu, ada handsprop, Bu, HP dan mic. Baik, sekarang Ibu akan memperlihatkan dulu materi kepada kalian ya. Lihat. Sudah, Bu. Baik. Ada properti apa saja? Tadi ada yang sudah bisa menyebutkan. Di sini ada penjelasannya. Properti itu apa? Properti adalah benda-benda atau barang yang ada dan masuk ke dalam frame, baik yang digunakan oleh pemain
maupun yang merupakan hiasan set. Properti yang masuk ke dalam layar selayaknya mampu menunjang adegan yang terjadi. Jadi nanti kalian bisa menganalisis ya, apa saja yang ada di sana, kemudian apa sih yang menjadi hiasannya, dan apa yang digunakannya oleh pemain. Itu sama namanya properti. Tapi properti itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada strike property yang tadi kita bisa lihat di sana apa? Ada mejanya, ada kursinya, seperti itu ya. Kemudian ada set dressingnya. Di sana itu kan diceritakannya ruang tamu. Bagaimana penataan di ruang tamunya seperti apa? Kemudian tadi ada hand property. Yang dipegangi apa? Ada gitar, ada mikrofon, seperti itu ya. Kemudian ada main property. Main property itu adalah barang-barang yang tidak bisa dipindahkan. Tadi contohnya ada tangga. Kalian melihat di sana ada tangga dan itu tidak bisa dipindahkan. Materi selanjutnya ada langkah-langkah penataan properti untuk program talk show. Seperti apa kita harus menyusunnya? Yang pertama itu kita harus perhatikan ruang gerak. Jangan sampai nanti narasumber kita jatuh karena apa? Tata letaknya itu tidak baik, menghalangi. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, perhatikan keseimbangan. Bagaimana antara kanan dan kirinya itu seimbang sehingga nanti dilihat di kameranya itu bagus, baik, enak ya. Yang ketiga itu perhatikan kesatuan. Jadi jangan sampai ceritanya di dapur, tapi misalkan alat-alatnya itu jadi kosmetik. Memangnya kalau di dapur nanti kita mau berdandan, kan mau masak, seperti itu ya. Yang keempat, perhatikan warna. Jangan sampai kita menyimpan properti-properti warnanya sama dengan warna dinding yang nantinya akan menjadi set saat kita melakukan perekaman seperti itu. Yang kelima, terakhir ini adalah paling penting, apa? Perhatikan biaya. Ya, apalagi kita masih sebagai siswa, kita itu dididik untuk kreatif sehingga nanti properti-properti yang akan kita gunakan itu disesuaikan harganya. Jangan sampai cari yang mahal-mahal, kan kita belum bisa mencari uang. Nah, itulah langkah-langkah penataan properti untuk program Talkshow seperti itu ya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham, baik. Luar biasa sekali memang ya anak-anak Ibu ini. Kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu kita bagi tugas kelompok ya. Coba, sekarang yang menentukan kelompoknya adalah kalian. Karena kita harus belajar mandiri. Nah, kemandiriannya untuk menentukan sesuatu, silakan dibagi dulu kelompoknya, boleh sama KM. Oh, ini sudah ada pembagian kelompok. Nah, seperti ini responnya cepat. Ya, kalau siswa Ibu itu memang harus begitu. Gercep adalah gerak cepat. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ini di kelompoknya, udah ada kelompok 1. Ada Kang Rizky sama Kang Ali. Yang kelompok 2-nya Kang Prankas. Dan Kang Ridwan juga Kang Roberto. Baik. Kelompoknya sudah tersusun, maka sekarang yang harus kalian lakukan itu adalah kalian membuat sebuah konsep untuk penataan properti. Konsepnya saja dulu. Ibu, kemudian saya bertanya, misalnya, saya harus di mana diskusi dengan teman? Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom yang sudah tadi Ibu sediakan ya. Tadi Ibu sudah memandu kalian, ada Google Classroom-nya. Silakan di sana kalian berdiskusi, hasil diskusinya kemudian kalian tuangkan atau ditulis di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Waktunya silakan hanya 10 menit saja untuk kalian membuat konsep dengan rekan-rekan kalian ya. Silakan. Nah, gimana? Ada kesulitan? Rupanya kalian tidak ada kesulitan karena tadi juga tidak ada yang bertanya. Oh iya, ini sudah ada yang masuk nih kelompok tugasnya. Coba Ibu lihat dulu ya. Ini ada dari kelompoknya siapa ya? Coba. Ya, ini jawabannya. Ini punya Kang Ali ya. Kang Ali, di sini ada pertanyaan kan? Simaklah tayangan ini Talkshow yang tadi itu, kemudian Kang Ali sudah menjawabnya. Benar, betul jawabannya. Ini betul kan? Tadi di sana ada apa aja? Ada balon ya untuk properti, meja, kursi, hiasan dinding. Berarti Kang Ali tadi memperhatikan. Kang Ali fokus. Nih, kemudian ada tugas kelompoknya. Ingin membuat konsepnya talkshow berbincang-bincang santai, temanya di kamar. Apa? Ada semangat belajar gitu? Oh, di kamar. Di kamar ada semangat belajar. Oke, baik.
Ini tapi ada yang salah dalam penulisannya, mungkin nanti yang harus diperbaiki ya. Di kamar ada semangat belajar. Nah, ini kalimatnya kurang pas. Nanti diperbaiki lagi ya Mas Ali dengan Kang Rizky ya. Kemudian properti yang harus disiapkan, setting terlebih dahulu kamar sehingga rapi, betul. Ya, baik. Ini bagus untuk kelompoknya Mas Ali dan Kang Rizky. Ini saya kasih nilai bonus ya karena mengumpulkannya tepat waktu. Nah, buat kelompok satu lagi yang telat berarti kalian dikurangin nilainya ya karena yang satu kelompok itu tepat waktu diberikan penghargaan. Nah, kalau yang melakukan kesalahan jadi didiskon nilainya. Jadi bukan hanya barang-barang yang didiskon, tapi nilai juga bisa didiskon. Seperti itu ya. Baik, nanti yang belum mengumpulkan, Ibu kasih kesempatan kalian untuk mengumpulkan setelah pelajaran ini selesai. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Cukup, Bu. Tidak? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Jadi Ibu sedikit lagi reviewnya ya. Ibu ulas lagi. Hari ini kita belajar mengenai penataan properti. Ada 5 langkah ya, yang tadi penataan properti itu diperhatikan ruangnya, diperhatikan juga keseimbangan, kesatuan, warna, dan juga biaya. Itu yang harus kalian ingat di dalam pelajaran penataan properti untuk program televisi Talkshow. Jadi yang sekarang harus dikumpulkan hanya tadi yang telat saja, begitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita nanti akan tutup pembelajaran ini dengan sebuah kisah inspiratif. Ya, ini pada suatu hari di sebuah negeri abstrak entah berantah adalah hidup banyak sekali tanah liat. Tahu kan tanah liat itu sukanya diinjak-injak seperti itu ya. Tanah liat itu diinjak-injak. Kemudian suatu hari ada tangan besar mengambil sebongkah tanah liat tersebut. Kemudian tanah liat itu seperti apa kan? Dia dipukul-pukul, tanah liatnya protes. Aduh sakit, kenapa saya dibawa, dipisahkan dari teman saya? Kenapa saya disiksa, saya tidak kuat, seperti itu. Tapi tangan tadi berkata, sabar. Kemudian tanah liat itu diinjak-injak, dan kemudian dibentuk. Dia merasa kesakitan, dan dia ingin berhenti, dan dia ingin merasakan, sudah saya tidak mampu. Tapi tangan besar tadi berkata, sabar, gitu ya. Sehingga akhirnya tanah liat tersebut sudah terbentuk. Kemudian ia dijemur. Kenapa lagi saya harus dipanaskan? Tidak begitu cukupkah penderitaan saya? Sabar. Kemudian tanah liat itu setelah dijemur, dia diwarnai. Ada apa dengan badan saya? Kenapa saya seperti ini? Tanah liat itu protes. Dan tangan tadi bilang, sabar. Sehingga setelah itu diopen, dimasukkan ke dalam api panas. Sudah jadilah tanah liat tadi. Nah, tanah liat tadi dimasukkan ke dalam sebuah etalase oleh tangan besar tadi. Kenapa lagi saya diasingkan lagi dengan orang-orang? Dia tidak sadar dengan apa proses yang terjadi pada dirinya. Kemudian banyak orang lewat, wah itu apa ya di etalase? Kok cantik sekali ya, itu apa? Sehingga pada akhirnya semua orang menganggap dia itu menjadi cantik. Asalnya itu dia tanah liat yang hanya diinjak. Kalian tahu itu apa? Itu adalah kisah sebuah cangkir yang cantik. Jadi sama dengan kehidupan kita, di mana kita selalu protes dengan apa yang terjadi dengan hidup kita, padahal Tuhan itu sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Asalnya tidak bernilai, hanya tanah liat, tapi setelah diproses itu menjadi sebuah nilai. Kenapa? Buktinya banyak yang menginginkan dia di dalam sebuah etalase. Makanya saya berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi properti yang baik di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian menjadi hal yang bernilai. Begitu inspirasi pagi hari ini. Baik, anak-anak, tadi inspirasi yang sudah Ibu berikan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kalian semua. Ayo sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang memimpin atau Ibu saja? Ibu aja, Bu. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan menjadikan nilai ibadah buat kita. Semoga kalian menjadi anak yang sukses, yang membanggakan keluarga dan juga negara serta agama. Berdoa dalam hati. Selesai. Salam untuk keluarga kalian dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video peer teaching saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Anda semua. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.